Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kepada para dewan juri yang berbahagia. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua, marilah kita sama-sama panjatkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada dewan juri yang kami hormati, pada zaman ini banyak sekali terjadi di antara kita, pada zaman kita ini, di mana karena semuanya serba canggih, serba bisa, serba otomatis, maka dalam berbagai hal pun semuanya serba secara otomatis. Satu contoh, yaitu pada zaman ini terjadi fenomena dalam belajar agama, yaitu secara otodidak. Belajar agama yang tanpa didasari dengan berguru. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang apabila itu dikerjakan maka akan menjadi fatal. Kenapa? Karena kalau masalah perkara dunia, maka kita bisa pakai otodidak. Contoh, kita bisa belajar masak, kita lewat Syekh Google, Syekh WA, ataupun pakai media-media yang ada sekarang ini, oke lah, tidak apa-apa. Karena kesalahan dalam duniawi tidak ada urusannya dengan akhirat. Tetapi untuk masalah agama, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena agama ini, ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala dan bisa menentukan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, dalam pembukaan kitab yang pertama, Imam Malik mengatakan, al ilmu dinun, ilmu adalah agama. Al ilmu dinun fangduru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah kepada siapa kamu belajar atau berguru tentang ilmu itu. Maka karena pentingnya ilmu inilah, maka para guru-guru kita di dalam Majelis Nahdlatul Ulama inilah banyak sekali kiai-kiai yang bersanad ilmunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ada laisa lahu syekhun fa syaihu syaiton. Barang siapa yang berguru atau barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu banyak sekarang orang tidak suka ataupun dia hanya sekedar karena sudah tua, kemudian dia belajar malu kepada yang lebih muda, ataupun karena dia sudah dipanggil sarjana kemudian tidak mau belajar kepada yang ahlinya, sehingga apa, kadang dia memahami agama ini dengan sembrono, dengan tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Satu contoh, ketika orang dia tidak pernah ngaji Al-Quran, kemudian dia bisa baca, hanya baca pakai bahasa Indonesianya saja, maka dia akan membaca alladzina dibaca menjadi alladzina. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tadi otodidak, dia tidak belajar kepada guru yang mumpuni di dalam bidangnya ilmu itu. Ataupun dalam tanda wakaf, kemudian dia membaca Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fattakun naral ladzi waquduhan nasu wal hijarah. Pada ayat itu harus diwakafkan fattakun naral ladzi waquduhan nasu wal hijarah. Tetapi karena dia otodidak, dia tidak kuat napasnya, sehingga dia membacanya fattakun naro waquduhan nasu
suwal hijaroh, ada suwalnya juga, Masya Allah. Nah, inilah suatu kesalahan-kesalahan yang sebetulnya harus kita perbarui, yaitu bagaimana kita bisa belajar dengan guru sampai Rasulullah SAW. Mungkin karena inilah termasuk tanda akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, sayati zamanun ala nasi yafiruna minal ulama fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin. Akan datang pada umatku satu zaman yang mana umatku akan lari daripada para ulama, yaitu lari menjauh, tidak mau belajar ilmu agama ataupun tidak belajar ilmu sesuai dengan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para pewarisnya. Maka apabila umat Nabi Muhammad ini akhir zaman ini sudah tidak bisa belajar ilmu lagi, maka dia akan dijauhkan, diberikan 7 bencana, 7 cobaan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah yarfa'ullahu min barakati min kasbihim. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan daripada rezekinya, diberikan keberkahan hilang dari pekerjaannya. Sekarang banyak orang semakin banyak hartanya, tetapi semakin dia tidak bahagia. Semakin banyak hartanya, semakin banyak penyakitnya. Kenapa? Karena dia banyak harta tetapi tidak mendekat kepada para alim ulama. Dan yang kedua yaitu Allah akan memberikan ujian kepadanya, yusallitumuhullahu sultanan doliman. Yang kedua yaitu Allah akan memberikan pemimpin yang dolim, yang tidak berkasih sayang kepada rakyatnya. Ini bisa terjadi dalam koridor, yaitu mungkin RT, mungkin RW, satu desa, satu kota, satu kampung, satu kabupaten, bahkan mungkin satu negara. Apabila satu negara atau satu desa itu tidak ada orang yang mau belajar atau mendekati para alim ulama. Dan yang terakhir yang paling mengerikan adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang terakhir adalah yang mengerikan dan jangan sampai kita terjadi pada anak cucu kita, yaitu apa? Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillah. Maka marilah dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kita kuatkan, kita yakinkan dalam sanubari kita bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah pewarisnya para nabi. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan dunia, tetapi mewariskan tentang agama. Maka marilah kita dalam hal ini kita yakinkan, kita komitmen hanya dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita akan selamat dunia dan akhirat. Fa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.